Hai, namaku Sultan Hana. Aku merupakan santri Pondok Tahfidz Putri Yambu'ul Quran 2 Muria. Di sini, aku memiliki seorang teman, namanya Danis Rahma Yuliza. Dia merupakan santri baru yang belum mengenal tentang budaya NU. Kita di sini mendapat banyak pengalaman, mulai dari teman-teman yang berasal dari berbagai daerah, bahkan negara yang berbeda, hingga keragaman budayanya. Hari ini adalah hari lahir Nahdlatul Ulama. Madrasahku mengadakan istighosah untuk menyemarakan acara ini. Istighosah sendiri umumnya dilakukan untuk meminta pertolongan ketika terjadi keadaan darurat di luar kebiasaan. Namun, karena hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk NU, maka dari itu, hal ini kita lakukan untuk menjaga kelestarian Ormas NU dan meminta pertolongan atas keutuhan NKRI. Sepertinya, Danis masih belum terbiasa dengan kegiatan istighosah ini. Saat ini, kita melakukan istighosah dengan membaca Rotibul Hadat yang diawali dengan pembacaan hadroh untuk bertawasul kepada para masyayikh dan mengharap keberkahan atas karomahnya. Sepulang sekolah, kita melaksanakan sholat duhur berjamaah yang dilanjutkan dengan membaca wiridan bersama-sama. Mungkin Danis masih belum terbiasa melakukan wiridan bersama-sama, tapi untungnya dia masih mau duduk bersama kita sambil menunggu wiridan selesai. Wiridan sendiri dilakukan atas dasar pengakuan betapa agungnya kekuasaan Allah, serta sebagai sarana mendekatkan diri kepada Rabb Sang Pencipta dengan harapan mendapat cinta dan kasih-Nya. Sebagian masyarakat melakukan wiridan secara sir atau lirih, tetapi di pondokku wiridan dilakukan secara jahar atau keras, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Di pondok kami, ada beberapa kegiatan rutin setiap malam Jumat, diawali dengan membaca Yasin dan tahlil bersama. Hal ini bertujuan untuk mengirimkan doa kepada para masyayikh serta keluarga yang telah meninggal dunia. Jika dilihat dari segi bahasa, tahlil adalah membaca kalimat La ilaha illallah. Namun, selain membaca kalimat tahlil, kita juga membaca kalimat thayyibah lainnya dan doa tertentu, dengan harapan pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Setelah kegiatan tahlilan, kegiatan selanjutnya adalah membaca Maulid Ad-Dibai atau Maulid Al-Qujanzi. Pada malam ini, kita membaca Maulid Ad-Dibai. Hal ini kita lakukan untuk mengimplementasikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Para ulama sepakat bahwa membaca Maulid Ad-Dibai memiliki banyak sekali keutamaan yang tidak terhitung jumlahnya. Dan kita juga berharap semoga mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Hari ini, Danis mengajakku pergi ke perpustakaan bersama. Aku memintanya pergi terlebih dahulu karena aku harus menyelesaikan tugas ke-NU-an yang belum selesai aku kerjakan. Sesampainya di perpustakaan, aku melihat Danis sudah membaca sebuah buku dengan beberapa tumpukan di depannya. Danis menanyakan banyak hal kepadaku. Kita pun banyak berdiskusi hari ini. Banyak sekali pembelajaran dan pemahaman baru yang membuka pemikiran kita.
Sepertinya Danis mulai tertarik untuk mendalami hal-hal baru yang ia dapatkan, sehingga ia mau belajar mengamalkannya. Di pondok, kita juga melakukan kegiatan rutin ziarah kubur. Ngomong-ngomong soal ziarah kubur sendiri merupakan ibadah sunnah dan sebagian ulama menyepakatinya, sebagaimana tertera dalam sebuah hadis sahih. Saat ziarah, kita dibiasakan membaca tahlil sebagai bentuk tabaruk kepada para masyayikh dan sarana bertawasul kepada Allah. Tabaruk sendiri sudah dilakukan sejak zaman Nabi, seperti Ummu Sulam yang mengumpulkan keringat Nabi dan Ummu Salamah yang mengumpulkan rambut Nabi, serta masih banyak sahabat Nabi lainnya. Dalam pelaksanaannya, tabaruk hanya boleh dilakukan kepada orang-orang sholih yang terbukti kealimannya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dengan harapan agar mendapat keberkahannya atau biasa kita sebut dengan ngalap barokah. Tawasul adalah amaliyah yang menjadi perdebatan sejak dahulu kala sampai sekarang. Ada yang mengatakan tawasul adalah amaliyah syirik karena dianggap meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengertiannya ini, maka saya kira semuanya sepakat. Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tawasul yang kita pahami selama ini, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk organisasi Nahdlatul Ulama, bahwa tawasul itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa serta sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kekasih Allah, misalnya dengan menyebutkan Nabi Muhammad dalam doa kita, atau dengan menyebutkan amal-amal perbuatan solih yang pernah kita lakukan. Salah satu hujah yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan amaliyah tawassul adalah surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wasilah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35 inilah yang kemudian dijadikan pedoman bahwasanya berdoa dengan menggunakan wasilah adalah hal yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai warga Nahdliyin sudah semestinya mampu bersikap baik dalam menghadapi perbedaan seperti ini, dengan memberikan penjelasan bahwa amaliyah tawasul bukan merupakan tindakan yang mendekati kemusyrikan, akan tetapi itu adalah bagian dari perintah dan bentuk adab dalam berdoa dan memohon kepada Allah. Sudah seharusnya kita umat Islam lebih bersifat dewasa dalam menghadapi perbedaan, dengan jangan mudah menilai orang lain sesat saat melihat atau menghadapi sesuatu yang berbeda. Karena dalam memahami sesuatu, kita memiliki banyak keterbatasan.